5 dari kawasan komersial umumnya diestimasi dengan istilah GPD. GPD itu gallon per day per acre, atau misalnya ya tadi gallon per day per acre, ataupun ini harusnya liter per hari gitu ya, per hektar are. Nah, ini berdasarkan studi terhadap kontribusi dari pengembangan kapasitas existing dibandingkan data dari kawasan lain. Jadi kalau misalnya ngelihat kawasan komersial gitu ya, kita nggak bisa dari yang ada saat ini aja gitu. Kita juga harus nentuin kira-kira dibandingkan data dari kawasan lain gitu ya, kawasan komersial di tempat lain itu mirip nggak? Gitu. Atau kira-kira ada batas atas, batas bawahnya gitu ya untuk kawasan komersial, sebagai pembanding kita ngambil rata-ratanya di mana, kayak gitu. Dan perencanaan untuk kawasan komersial bisa dilakukan lebih generous. Generous itu lebih apa? Saya nggak tahu bahasa Indonesia yang pasnya ya. Tapi kayak lebih mewah gitu, lebih apa ya? Biaya itu bukan pertimbangan utama yang harus dihemat-hemat gitu, tapi mereka mampu membayar gitu, asalkan hasilnya itu setimpal. Kenapa? Karena pembiayaannya bisa tinggi gitu. Ya, tentu aja kawasan komersial mereka memperoleh profit ya, dan apa namanya, dan mereka juga mengharapkan kalau misalnya dibuat suatu saluran pembuangan gitu ya, itu tuh kalau bisa menghindari kesulitan dan dalam penggantian ataupun pemeliharaan relief sewernya, dan juga menghindari potensi biaya tambahan akibat kerusakan. Alias mereka lebih prefer, oke deh kita modalin mahal sekarang, tapi kalau bisa operasionalnya yang mudah aja, yang apa namanya, biayanya bisa lebih murah kayak gitu. Kalau untuk kawasan komersial ya. Kemudian di kota besar gitu ya, ada namanya masyarakat transien. Nah, masyarakat transien ini harus diperhatikan sebagai bagian dari commercial contribution. Kenapa? Semakin banyak masyarakat transiennya, berarti makin banyak air limbah yang dihasilkan dari kawasan komersial. Ya gitu. Contohnya ini di Manhattan, New York City, masyarakat transiennya terdiri dari, pertama, penduduk asli, gitu ya. Orang-orang yang tinggal di kawasan tersebut, gitu ya, di kota tersebut, tanpa mempertimbangkan tempat kerjanya. Jadi mau dia kerjanya di apa namanya, di kota sebelahnya, gitu ya, atau di kabupaten mana, gitu, itu nggak peduli. Tapi kalau misalnya dia tinggal di Manhattan, gitu ya, contohnya Manhattan ya. Nah, berarti dia harus apa namanya, dia juga harus dihitung bagian dari commercial contribution-nya. Terus kemudian dia harus dihitung sebagai bagian dari penduduknya. Kemudian kalau pekerja gitu ya, ini kawasan, sorry. Jadi kalau misalnya ada orang yang bekerja di suatu kawasan, misalnya dia ya kayak orang di Jakarta gitu ya. Misalnya orang kerja di Jakarta tapi misalnya rumahnya di Depok, rumahnya di mana namanya, di Bogor, di mana jauh gitu ya. Nah, dia kerja di sana gitu ya, tapi mereka dipertimbangkan ya sebagai pekerja gitu, kerja di sana, tapi tinggalnya bukan di sana. Ya mereka akan berkontribusi juga ya terhadap apa namanya, kawasan komersial ini gitu, karena ya di siang hari mereka kerja di sana, artinya mereka buang air juga kemungkinan di sana gitu. Dan terakhir adalah masyarakat transien, adalah orang-orang yang mengunjungi kawasan gitu ya pada hari kerja gitu ya untuk kegiatan bisnis, rekreasi atau alasan lainnya. Jadi penduduk yang pekerja ini juga bisa termasuk ke dalam masyarakat transien gitu, ataupun orang yang cuma liburan gitu ya, orang yang cuma healing ke suatu kawasan gitu. Tapi ketika dia tinggal apa namanya, berada di sana gitu ya, kira-kira berapa banyak nih laju orang yang jadi masyarakat transien ini gitu, berapa banyak keberadaan masyarakat ini yang nantinya kita pertimbangkan juga untuk pengembangan SPAB-nya kayak gitu. Dan juga untuk pengembangan gitu ya, untuk kita melihat kira-kira berapa debit yang dihasilkan dari kawasan komersial. Kawasan komersial ya kayak mall gitu ya, atau kawasan-kawasan yang intinya di sana banyak kegiatan ekonomi itu terjadi. Oke, segitu dulu, masih ada sampai 12 sebenarnya. Berarti masih ada 5 poin lagi yang belum saya sampaikan, akan disampaikan di pertemuan selanjutnya. Untuk garis besar, saya harap teman-teman udah mulai berdiskusi dengan teman-teman ya, seperti apa metodologi sampelnya, survei-nya yang akan dilakukan ya. Mungkin saya akan bikin link pengumpulannya di Classroom seperti biasa. Atau kayak gini deh teman-teman, nanti teknisnya lebih langsung akan saya florin ke siapa namanya, ke PJ, karena saya juga ngarepnya mungkin lebih enak daripada saya nyediain link gitu ya. Teman-teman bikin satu folder
ya, untuk kerja bersama dengan teman-teman sekelompoknya, nanti di folder tersebut invite saya juga. Jadi saya bisa ngecekin langsung, oh ya udah sampai sini progresnya, udah sampai sini. Dan juga saya bisa lihat data-datanya yang teman-teman sajikan itu seperti apa. Dan laporan akhirnya juga ada di situ. Gitu deh. Sekian dari saya, ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, buka kameranya semua, kita foto dulu. Yang tadi nggak hadir ya, dan yang tadi belum absen, ya akan saya nilai dari sini. Jadi kalau misalnya ada yang tadi awal absen, terus kemudian sekarang hilang, maka ya saya hilangkan juga dari absennya, oke? Senyum, 1, 2, 3. Oke, teman kedua, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunggu buka puasa. Dadah.